Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita mengucap syukur apa yang kita mau renungkan malam hari ini. Ya, saudara, kita mesti terima dulu yang pertama-tama bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus di kayu salib oleh bilurnya kita sudah sembuh. Artinya kita percaya kita disembuhkan. Kita juga percaya penyakit, semua wabah, semua kecelakaan dijauhkan dalam hidup kita. Sehingga ya kita sehat terus karena kita di dalam Kristus. Kristus di surga sehat, ya kita sehat. As he is, so are we in this world. Ya, bahkan kalau kita percaya segala dosa kita sudah diampuni. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya, dibenarkan, diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan, dimahkotai favor dan kelembutan. Mulut kita dipuaskan dengan goodness, perkataan kita baik, sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Kita percaya juga, kita terima, kita dimudahkan lagi. Ya, bahkan tambah hari tambah kekuatan. Ya, tambah hari tambah kekuatan Tuhan. Progresif tambah kuat, bukan tambah hari seperti dunia katakan ya tambah hari korosi, ya, tambah hari kehidupan menurun. Ya, kalau firman Tuhan bilang kita dari terbit matahari sampai rembang tengah hari, orang dunia tidak mengenal itu. Yang dia kenal ya udah sampai rembang tengah hari pun sampai orang pada maksimalnya akan turun lagi maghrib dan mati. Ya, Alzheimer atau pikun, ya, atau jadi rusak gitu, otaknya mengecil misalnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dunia hanya mengenal yang seperti itu. Jadi dunia tidak mengenal kebenaran. Nah, Pastor Mark, ya dia tadi ya saya sampaikan aja, dia usianya kan 63 tahun, jadi ya beda 1 tahun dengan saya. Dia bilang dia mendorong untuk setiap kita bahwa mengenal bahwa Tuhan itu atau Bapa kita itu mau kita tuh kalau bangun tidur baru bangun gitu kan. Ternyata kalau orang nggak mengenal Tuhan ya bangun itu bisa lesu gitu, lemah, kusut, udah mumet aja gitu. Tapi dia mendorong kita untuk enjoy the day. Nah, jadi waktu tadi dia sampaikan startnya ya dari usia 63 ini dia tes kesehatan. Tadi ada foto-fotonya sih, ya bagus juga ya. Ya tes 8 fitness test. Ada endurance, ada strength, ada lari. Ya macam-macam ya, ada apa bahasanya istilah-istilahnya begitu banyak. Dia lulus. Cuman yang amazingnya dia cerita, kan kalau di Singapura orang itu harus wajib militer kan. Waktu dia muda dia nggak bisa, dia bilang. Dia kasih lihat fotonya, badannya gemuk. Dia push up aja nggak bisa gitu ya. Dia juga ada tulangnya yang menonjol di lututnya sehingga dia nggak bisa apa yang dia lakukan sekarang di umur 63 tahun. Nah, dan dia bersyukur bahwa dia mengalami perubahan atau mindset metanoia yang berubah, pikiran yang berubah, repentance, metanoia, ya, bahwa Tuhan itu memberikan dimudahkan lagi. Tapi saudara, kita udah belajar ya, tadi kan dari awal saya bilang jangan pernah mau kita ditipu bahwa mujizat kesembuhan itu sudah selesai waktu zaman Kisah Para Rasul. Ya ada gereja-gereja yang percaya begitu. Ya bahkan diajarin di mimbar. Ya nggak terjadi mujizat. Ya namanya juga udah ini berkat, ini mujizat, udah ditepis begitu. Ya disingkirkan. Ya nggak terjadi, ya nggak akan terjadi. Karena iman itu ya tangan terbuka yang menerima. Kalau kita terima, ya baru terjadi. Kalau nggak diterima, ya ditepis.
Ya kan ada dokter, ada rumah sakit, ada obat-obatan yang udah modern. Saudara, sehebat-hebatnya dokter, sehebat-hebatnya rumah sakit, sehebat-hebatnya pengobatan modern. Banyak nggak orang diobati atau dioperasi atau ditangani dokter yang mati juga? Banyak, saudara. Kita nggak anti itu, dokter, rumah sakit, obat di pihak sama dengan Tuhan melawan penyakit di sisi yang lain. Tapi yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Ya sama seperti ya olahraga misalnya. Ya dia sehat tentu aja, rajin olahraganya. Oh enggak begitu, saudara. Banyak juga olahragawan, bahkan atlet. Lagi kemarin siapa yang cerita? Naik sepeda, ya memang berhari-hari. Ya mati dia di tengah jalan. Nah tapi kalau kita bilang kita berolahraga karena sehat, gitu. Karena kita sehat, kita berolahraga misalnya. Tapi kesehatan dari mana? Dari Tuhan. Kesembuhan dari mana? Dari Bapa. Jadi Tuhan. Amin. Ya jadi justru di masa muda Pastor Mark ini masa muda dia lebih lemah, dia mau bilang gitu, dibandingkan 63 tahun ya. Jadi kita melihat saksi hidup. Ya beda 1 tahun sih sama saya juga. Ya. Dan kita juga semua percaya bahwa penuaan kita stop, kita dimudahkan lagi, makin hari tambah kekuatan. Nah, kita akan melihat lagi ya, memandang lagi Yesus yang mau memberikan kita tambah hari tambah kuat, saudara. Jadi kalau kita baca Yesaya 40, kita mulai dari ayat 29 ini ya. Jadi terjadi, saudara, dia memberi, artinya Tuhan memberi kekuatan, sama-sama katakan kekuatan. Ya, strength, power kepada yang lelah. Jadi dia nggak mau kita bangun tidur, aduh udah baru tidur udah lesu gitu, menghadapi hari yang baru. Enggak. Dan menambah semangat tuh bagi yang tiada berdaya. Jadi kita sama-sama katakan, saya setiap hari diberikan kekuatan Tuhan dan semangat. Ya, semangat juga dikatakan kalau di dalam Alkitab, ya kita kan tulang tuh nggak broken spirit gitu. Rohnya nggak patah, nggak broken. Tapi strong spirit, Roh Kudus sudah jalan. Nah, kalau orang muda kan bilang ini, saya masih muda, masih kuat gitu. Tapi firman Tuhan bilang apa ya 31-nya? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kita melihat ya, bahkan di negara-negara maju, banyak orang-orang muda lari ke narkoba, kehidupan yang kusut gitu ya, kehidupan yang gak ada harapan, kehidupan yang gak ada semangat sama sekali. Ya. Lelah dengan hidup. Banyak yang bunuh diri juga, overdosis misalnya. Ya, dan lesu. Orang-orang muda nih, kalau teruna lebih muda lagi ya, jatuh tersandung. Kalau saudara dan saya ditebus dari kecelakaan, bayangin. Ditebus dari lubang kubur bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya destruction. Nggak bisa kita jatuh tersandung. Karena kita ada apa? Ayat 31-nya. Ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Wait upon the Lord. Jadi bukan soal orang muda, bukan karena dia teruna, dia kuat, dia nggak lesu. Tapi orang yang wait upon the Lord. Kalau Tuhan bilang, Melki duduk di situ, tunggu saya. Ya tunggu aja pekerjaan yang sebenarnya yang nggak sulit ya. Tunggu, duduk, menanti. Ya, duduk di kaki Yesus seperti Maria, mengamili yang terbaik. Duduk saja menanti seperti Ruth, Boas gambaran Yesus yang akan menyelesaikan semua. Nah, kita belajar. Nah, menanti juga bicara tentang waktu kan. Bagi Tuhan, waktu bukan constraint. Ya pokoknya kalau bagi kita waktunya rasanya lebih panjang, percaya saja, pewahyuannya lebih besar. Yang percaya katakan amin.
kompensasinya lebih besar gitu aja. Amin. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya misalnya seperti Yusuf, ya jadi raja dunia dia waktu dia berkuasa di Mesir. Seperti Daud, dia menanti-nantikan Tuhan, tetap aja dia jadi raja Israel. Makanya dikatakan mereka mendapat kekuatan baru. Kekuatan Tuhan, sama-sama dengan kekuatan Tuhan. Ya kita tuh kalau di renewed kekuatan kita tuh seperti Abraham misalnya, sudah lemah, sudah tua, istrinya sudah mandul, nggak mungkin punya anak. Tapi waktu dia umur 99 tahun, dia di kekuatan Tuhan. Di Ibrani dikatakan dia diberikan power of God, kekuatan Tuhan yang diberikan. Nah itu saudara dan saya. Saudara, aminkan kekuatan Tuhan, amin. Ya. Terus dibilang gini, seumpama Raja Wali yang naik terbang. Naik, sama-sama katakan naik. Dengan kekuatan sayapnya. Di bahasa Inggrisnya swift, cepat, tinggi. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi Pastor Max tadi sampaikan ikut 8 fitness test ya, 8 sesi tuh gitu. Ada larinya, ada pakai beban, ada dorong, ada tarik, ada lempar-lempar bola yang berat itu. Berlari tidak menjadi lesu. Jadi saudara jangan pernah dibohongin lagi. Kalau muda tua nggak bisa berlari. Jalan aja nggak bisa katanya. Jalan tidak menjadi lelah. Ya ada orang bilang sama saya, ya tapi juga orang Israel kan keluar dari Mesir, semua juga jalan, nggak ada yang lari. Nanti kita belajar. Ya, kalau Tuhan bicara kita bukan hanya jalan, lari, tapi juga terbang. Nah, saudara mau amin kan? Nah inilah yang kita terus belajar ya, bahwa Tuhan itu benar-benar buat mujizat, bukan buat hal-hal kecil. Ya Tuhan mau baitnya ini, bait Roh Kudus ini, rumahnya itu sehat. Sama-sama karena dia mau rumahnya sehat. Nah, kita alive dan remain menjelang ketenangan Tuhan tuh hidup dan masih tinggal dibilang. Dari stronger to stronger, saudara. Ya dari kekuatan demi kekuatan. Amin. Nah, yang penting apa? Ya rubah mindset kita. Change our mindset. Dengarkan firman Kristus, dengarkan pesan-pesan yang merubah kita. Ya misalnya pesan bahwa kita ada ciptaan baru. Ya, Adam jatuh dalam dosa, rusak memang. Tubuh ini rusak. Hukum dosa, hukum maut masuk. Jadi hukum dosa, hukum maut, korosi, tambah sakit, lemah, mati. Tapi kita ada ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa? Ya kita. Nggak ada yang bisa mengeluarkan kita di dalam Kristus. Kita udah terima Kristus. Ia adalah ciptaan baru, new creation. Yang lama sudah berlalu. Yang lama apa? Ya keturunan Adam. Dosa. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sama-sama katakan sudah datang. Saya adalah ciptaan baru, katakan. Ya. Lalu dari ujung rambut sampai ujung kaki semua ciptaan baru. Amin. Ya kita perkatakan loh. New creation. Ya. Hukum Taurat nggak ada artinya, saudara. Yang berarti itu ciptaan baru. Jadi kasih karunia itu baru ada artinya. Coba lihat Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Sunat, orang Galatia itu dikasih tahu harus sunat supaya kamu selamat gitu. Roh Kudus melalui Paulus bilang nggak ada artinya. Karena itu balik lagi pintu masuk ke Gunung Sinai.
di bawah hukum Taurat lagi, di bawah penghukuman lagi, di bawah kutuk, di bawah tuntutan. Tetapi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Saudara percaya ciptaan baru itu adalah artinya. Kasih karunia itu ada artinya. Jangan take it for granted maksudnya. Jangan menyia-nyiakan sesuatu yang sudah Tuhan sediakan. Sama-sama katakan, saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Itu firman yang Tuhan yang tadi kita baca. Ya makanya kita fokus yang ada di dalam diri kita, yaitu Yesus, Roh Kudus. Amin. Yang akan quicken membangkitkan tubuh fana ini juga. Ciptaan baru. Dihidupkan oleh Zoe Life, kehidupan Kristus. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia tadi, roh Kristus, yang telah membangkitkan Yesus. Nah inilah yang dikatakan tadi ada artinya ya. Dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, nah kakak baca, akan menghidupkan. Sama-sama kan akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Akan menghidupkan juga oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi ketika kita fokus inside di dalam diri kita, yaitu Yesus, yaitu Holy Spirit di dalam diri kita, itu akan menghidupkan, mengalir melalui jiwa kita, pikiran kita di metanoia, ya perasaan kita nggak lesu, nggak cemas, nggak kekhawatiran. Ya hari-hari ini, kalau saya ingat demo kerusuhan, kalau zaman tahun 98 itu setiap hari, ya di TV juga setiap hari. Dan banyak orang mati, meninggal maksudnya, cuma nonton TV, hidupnya cemas gitu. Ketakutan, berita-beritanya, waduh nanti dijarah, waduh nanti. Nggak ada yang bisa menjarah saudara. Dan saya di dalam Kristus. Ya ada rohnya di dalam, diam di dalam kita. Wah Pak Melki jangan sombong. Bukan sombong saudara, itu kebenaran. Kita percaya aja. Saudara bisa baca Alkitab saudara. Daud aja dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Gak bisa saudara. Padahal dalam tanda petik dengan tentaranya Saul yang begitu lengkap. Dia sebagai raja. Dan Daud itu hanya pelarian fugitif gitu ya. Buronan dari gua ke gua. Gak bisa dibunuh. Bahkan beberapa kesempatan Daud yang bisa bunuh Saul. Tuhan mau tunjukin aja nggak bisa, maksudnya begitu. Amin. Ya, Kristus itu hidup kita, nggak ada yang bisa ambil. Roh Kudus itu meterai. Termasuk apa? Termasuk kuman, penyakit, wabah, apapun saudara. Karena ada kekuatan Kristus. Lemah dikuatkan. Kekuatan Kristus. Ya. Penyakit jauh semua. Mau dikutukin, mau disantet, mau diapa, nggak bisa. Dari dalam terus mengalir kehidupan. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin dimudahkan. Nah yang kayak gini tuh harta saudara dan saya. Buat apa hidup panjang kalau sakit-sakitan tergeletak gitu? Makanya Tuhan bilang kamu mewarisi dunia di dalam Kristus. Ya artinya kesehatan, kemakmuran tuh di bawahnya. Dengan berkat yang lebih tinggi tadi. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus tuh. Ya. Ini jelas ya. Yang adalah hidup kita. Siapa yang bisa bunuh saudara? Bagaimana maut kematian bisa menguasai orang Kristen, orang percaya? Ya, Kristus yang adalah hidup saya. Sama-sama katakan secara pribadi, Kristus adalah hidup saya. Ya.
menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Tapi udah jelas Kristus adalah hidup kita. Dia akan datang. Ya, kita tubuh ini memang diubah menjadi tubuh kemuliaan, tapi kita lihat tubuh fana ini dihidupkan juga, quicken oleh rohnya di dalam kita. Itu kebenaran yang luar biasa sekali. Makanya kita bilang Kristus adalah kesehatan saya. Kristus adalah kekuatan saya. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Ya kita dengar terus, kita perkatakan terus. Kita terima terus, kita makan terus itu. Menjadi kehidupan buat kita. Setiap sel, setiap jaringan, setiap anggota tubuh kita, itu ada kehidupan Kristus. Zoe life, Zoe kosmos. Zoe kehidupan untuk di bumi ini, kosmos. 1 Yohanes 4 ayat 17 bagian B. Kita sering katakan ya, karena as he is, so are we in this world. Ya, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Bahasa Indonesianya lebih sulit ya. Tapi as he is. Yesus di mana? Di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. As he is, bukan as he was. As he was aja udah bagus waktu Yesus masih ada. Hidup injak di bumi kan. Sama pelayanan selama 33,5 tahun ya. Itu aja udah hebat, luar biasa. Tapi is dalam tubuh kebangkitan, dalam kemenangannya. Sekarang. So are we in this world. Ya, demikian kita sekarang ini ada di bumi. Nah, tadi kesaksian tadi, apa di Yesus di surga punya spot di livernya, apa tadi di hatinya, atau punya cancer di anggota bagian dalam tubuhnya? Nggak ada. Yang nggak ada saya juga. Ya, as he is, so are we in this world. Ya terus aja, kayak tadi Chevelyn juga bilang, ya pokoknya saya percaya sudah disembuhkan. Iya, as he is, so are we in this world. Karena right believing will always produce right living. Percaya benar pasti akan menghasilkan kehidupan benar. Yang kebenarannya Tuhan mau kita sehat. Ya, bagaimana kita bisa terus berjalan di dalam hal ini? Hidup dengan kualitas Kristus ini. Nah, ya, tadi kita langsung lompat tadi ya, bukan hanya disakit disembuhkan. Soalnya ada orang bilang begini, oh jangan ajaran mujizat tuh, jangan minta doa minta mujizat kesembuhan. Ya mujizat maksudnya kesehatan gitu. Kenapa? Ya kalau kamu terima mujizat, Tuhan minta terima mujizat besar, ya kamu sakit dulu. Jadi ditakut-takutin untuk terima mujizat Tuhan. Orang sakit parah terus sembuh mujizat oleh Tuhan, ya mujizat. Tapi kalau sehat terus mujizat nggak? Kalau dimudahkan lagi mujizat nggak? Kalau tambah hari tambah kuat mujizat bukan? Saudara percaya, progresif gitu percayanya. Mau mana Pak? Masa ada tambah hari tambah kuat? Ya kita lihat Kaleb, bisa kita lihat Musa, terus kita lihat pahlawan-pahlawan iman di Alkitab, terus kita bilang, ya itu kan Kaleb, itu kan Musa, itu kan siapa gitu. Terus kita bilang ini, ya kan saya bukan dia katanya. Jadi belum apa-apa orang Kristen udah menolak. Nah kita bereskan ya. Ulangan 33 ayat 24 sampai 25. Ini berkat Israel atau Yakub kepada 12 anaknya ya. Asher. Tentang Asher dia berkata, diberkatilah Asher di antara anak laki-laki. Biarlah dia disukai oleh saudara-saudaranya. Udah diberkati, disukai. Biarlah ia menjelupkan kakinya ke dalam minyak. Juga minyak bicara pengurapan, bicara berkat. Ya kalau di Timur Tengah punya minyak ya kaya lah ya. 25, biarlah dari besi dan dari tembaga palang pitumu. Kalau bahasanya sepatumu ya, sepatunya dari besi. Artinya musuh-musuh diinjak semua.
Nah, selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Ya. As your days, so shall your strength be. Selama umurmu, umur tambah kan? Mana ada umur mundur katanya. Ya, umur tambah. Nah, tahun lalu 61 saya, sekarang 62. Nambah kan? Tambah umur, tambah kekuatan, saudara. Karena sebagaimana hari-harimu, umurmu, begitulah kekuatanmu. Kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan. Nah, ayat yang kayak gini tuh membuat masa depan kita itu masa depan yang baik, saudara. As your days, so shall your strength be. Jadi, ya tapi Pak, itu bukan buat kita, itu buat suku Asher. Saudara-saudara percaya nggak Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Nah, itu kita baca ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua. Oh, janji Allah. Ya, Asher juga artinya happy. Nama Asher tuh happy ya. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. So be it. Amin. Untuk memuliakan Allah. Ya, jadi semakin masa tua semakin tambah kuat. Ya. Kalau dunia nggak percaya itu, dunia menentang itu. Kalau kita ngomong kita diketawain, dikata-katain, atau dianggap error, dianggap halu. Ya tapi kita fight. Ya, kita fight a good fight of faith. Kita mau pegang yang mana? Kita mau terima yang mana? Makanya nggak banyak orang yang menerimanya. Tapi sebenarnya sebegitu simpel sih. Tinggal gini aja, amin Tuhan. Kalau ulang tahun depan, tambah kan umurnya kan. Kalau dulu ditakut-takutin. Ya, jadi ada teman saya suka lari sih, kuat ya, sehat. Tapi dia bilang, waduh kalau tambah umur mesti pakai tongkat nih begini. Dalam hati saya, ya lu aja gua enggak. Ya, orang udah menganggap kewajaran hal-hal itu. Karena the battle is the Lord. Itulah peperangan kita. Fight the good faith, fight of faith ya. Berjuang dalam perjuangan iman yang benar, yang baik. Kalau 14 ayat 14 Keluaran 14 ayat 14 bilang Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya. The battle is the Lord. Kita keep your mouth shut, diem saja tuh, jangan ngomong sembarangan, gitu. Ngomong kebenaran. Atau ya kita wait aja tadi, percaya aja saya terima setiap pagi, rahmat Tuhan baru setiap pagi, ya kan? Greatly blessed, highly favored, deeply loved, perlindungan yang perfect, ya, perlindungan yang sempurna. Kita percaya, kita terima. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya tadi saya iseng saya buka. Orang lari maraton tuh usia 60 plus itu berapa persen sih? Ya, yang lari maraton 41 berapa koma berapa? Itu cuma 0,004%. Kalau half maraton setengahnya 21 kiloan 0,2% sampai 0,03%. Persen dari 0,000. Ya tambah 2 lagi kan karena persen. Sedikit saudara. Ya, 2 minggu depan saya mesti lari trail run 21,5 kilo. Ya tetap aja saya nggak pakai kekuatan sendiri. Saudara. Christ is my strength. Christ is my healthy. Saya memiliki kaki Kristus. Seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit. Saya menantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya memiliki napas Kristus. Hei, napas Kristus. Jantung Kristus, paru-paru Kristus.
Amin. Ya, Pastor Mark tadi kasih fotonya. Waktu 3 tahun lalu dia bilang, wah ini cek di ini nih katanya, di tukang jualan makanan. Ya benar, dia sekarang lebih slim, lebih kuat, lebih fresh, lebih kayak anak muda gitu. Dimudahkan lagi. Ya kita bisa melihat kebenaran itu nyata gitu, saudara. Ya. Bukan kekuatan kita. I can do all things to Christ who strengthen me. Kan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya segala perkara, ya segala. I can do all things. Ya bukan menanggung ya. Positif tuh. Kalau menanggung kesannya jadi menanggung beban gitu. Bukan. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthen me. Ya, 10. Grace 55. Yang memberi kekuatan. Jadi kekuatan siapa? Kekuatan Kristus. Jadi saudara, kalau saudara ada misalnya dalam kondisi apapun juga, Christ is my strength, Christ is my healthy. Ya saya sering berkatakan, apalagi karena suka lari kan, suka lari. Amin. Ya, jadi Pastor Mark tadi sampaikan, dia bahkan umur 35 tahun, dia nggak bisa lari. Tapi sekarang 63 tahun dia bisa lari. Hanya karena percaya bahwa bukan hanya jalan, saudara. Nah, sekarang kita meningkat ya. Saudara jangan bilang gini, nggak bisa Pak Melki, saya udah nggak bisa lari. Ya saya ingat mamanya Lili kan, mertua saya. Dulu dia umur masih 60 kayak saya gitu, masih lari di lapangan. Terus satu ketika saya tanya, Mah, kenapa nggak lari lagi? Nggak boleh sama orang juga di lapangan nggak boleh. Ci, udah umur berapa? Nggak boleh, jangan. Ya sekarang sih dia masih senam atau olahraga nari atau apa ya. Tapi kalau diajak lari udah nggak bisa. Nah saudara, pertanyaannya gini, kita mau dengar dunia atau mau dengar Tuhan? Mazmur 18 ayat 30 kita baca ya. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Nah, bahasa Inggrisnya bukan berani menghadapi gerombolan. Ya, for by thee, Tuhan ya, I have run through a troop. Ya. Menghadapi pasukan musuh. Run, berlari. Ya kalau ingat itu, kalau ingat film-film perang zaman dulu, misalnya film Braveheart tuh ya. Mereka di lapangan bawa senjata gitu, menghadapi musuh itu lari gitu. Ya. And by my God, I have leaped over a wall. Ya bukan hanya lari, lompat tuh melewati tembok. Jadi maksudnya apa Pak? Ya maksudnya jangan belum apa-apa dari saudara bilang gini, nggak bisa. Wah nggak bisa. Wah nggak bisa. Wah harus pakai tongkat. Tapi udah pakai tongkat, wah harus pakai kursi roda. Saudara Tuhan nggak pernah bilang begitu. Ya, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Kita baca ini, ya Pak, itu arti rohani Pak, bukan literal. Ya ran bagi saya. Ya. Kita akan lihat gitu realitanya. Saudara tahu Abraham umur berapa waktu dia lari-lari? Umur 99. Tapi kita baca dulu Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman gitu ya. Hidup dari iman. Saudara dan saya itu hidup dari iman. Saudara kalau ingat iman, ingat aja kebenaran iman yang kita terima dari karya Yesus. Kita hidup dari iman tuh. Ya, bukan hidup dari perbuatan, bukan hidup dari daging, bukan hidup dari tuntutan, dari iman, itu dari supply. Ya kalau saya baca dari iman, tangan terbuka menerima. Menerima apa? The goodness of God gitu ya. Kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Merekalah ya saudara dan saya nih yang hidup dari iman. Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu.
Nah, kita baca mengenai Abraham di dalam Kejadian 18 ayat 7. Lalu berlarilah Abraham ya kepada lembu sapinya, dia mengambil seekor anak lembu yang empuk, ya anak lembu gemukan, gambaran Yesus, baik dagingnya gambaran Yesus, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Abraham itu didatangi malaikat Tuhan kan, satunya Yesus tuh, bertiga gitu. Waktu panas terik di Mamre di kemahnya. Dia langsung undang orang itu dan dia lari. Ya. Untuk nyembelih lembu sapinya. 99 tahun, Saudara. Ya. Nah, tadi kita dibilang apa? Kita memiliki warisan bersama Kristus, kita warisan juga bersama Abraham tadi. Orang yang beriman itu, bapak orang beriman. Jadi kalau kita sedang bicarakan hari ini topiknya berlari, ya kita berlari. Ya. Jadi yang pertama-tama rubah dulu nih mindsetnya nih. Percaya dulu. Wait upon the Lord. Dengan Holy Spirit gitu ya. Ada damai sejahtera. Ya ceritanya gini kalau cerita Pastor pertama. Ini bukannya hukum ya, bukannya harus begitu, bukan. Ya, saya suka jalan aja Pak, ya nggak masalah ya. Dia cerita dia kalau bangun lesu gitu ya, terus ya kayaknya badan rentak gitu kali ya, udah dia merasa wah, ibu saya bilang lu udah tua, lu udah lemah, korosi. Kemudian dia bilang ada gembala youth kan, Pastor Daniel, dia diskusi, Pastor katanya doa aja itu ke gym tuh katanya, ke gym ya, mulai apa, gym tuh tempat latihan angkat-angkat beban ya dan segala macam lah ya. Terus ya oke. Terus dia kan menaruh prompting itu di hatinya dan dia damai sejahtera itu 3 tahun yang lalu, dan dia kasih lihat before afternya gitu saudara ya. Minta Tuhan untuk kasih karunia untuk itu juga. Jadi bukan soal willpower ini, bukan apa, wah, willpower gitu, kesadaran diri gitu, bukan. Tapi kesadaran kasih karunia, kasih Bapa. Ya, lihat bahwa finish work sudah terjadi dalam hidup kita. Ya, kembali lagi, diulangi ya, 1 Yohanes 4 ayat 17, nggak usah dibuka ya. As he is, so are we in this world. Amin. Ya, kita perkatakan saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu yang membuat kita tadi ya, di dalam Kristus kita memiliki semua. Jadi kita bless tubuh kita juga. Berkati, perkatakan. Ya ternyata sama saudara. Waktu dia angkat, dia tulis di gloves-nya bahkan. As he is, so are we, ini pakai bahasa. Ya, bisa, dia bilang bisa pull up sekarang. Dulu waktu masih muda malah nggak bisa, boro-boro karena badannya berat. Bisa apa tuh yang jongkok-jongkok gitu, namanya apa, squat gitu. Ya. Dan dia bilang, tiap kali dia sisiran, dia bilang rambut kepala saya dinomorin. Tidak ada satu jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak menghendaki. Sama kan? Tapi nggak janjian, saya bilang kalau saya setiap mandi, kalau keramas, ya saya bilang rambut kepala saya dinomorin semua, tidak ada satu jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak menghendaki. Kalau ketemu aja satu, Tuhan ini yang nomor berapa? Ya, Tuhan ganti 100 kali lipat, saya buang. Artinya Tuhan mau ganti. Ya, lagi muka pikiran Kristus, telinga Kristus, jantung Kristus, apalagi lari-lari. Ya, saya ingat ada hamba Tuhan mengingatkan gitu, kita kan sering buang air kan atau pipis gitu. Ya setiap kali kencing bilang gitu, saya memiliki ginjal Kristus. Ya sekarang kalau saya bilang orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara, nggak sia-sia artinya saudara punya
makanan firman-firman yang saudara miliki. Ya work out dong. Amin. Jangan gini. Ya saya kalau malam kencing terus. Ginjal saya udah begini, ntar begini, ntar begitu. Dikasih kebenarannya nggak mau di work out gitu. Gimana? Ya. Sampai dunia itu harusnya envy gitu ya, harus iri kepada kita. Ya. Seperti kepada Pastor Mark itu. Ya, selama 3 tahun dia lebih fit, dia bilang. Rahasianya apa, saudara? Ya, rahasianya Christ is my strength. Balik lagi tadi ya. Dan ditulis lagi di dalam Keluaran 15 ayat 2. Kita sering dengar, tapi kita lihat sekarang selidiki ayat-ayatnya juga. Tuhan itu kekuatanku. Ya, di dalam Kekeluaran aja Musa bilang gitu. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Artinya pujianku. Gimana kita lesu? Nggak bisa. Ya kita perkatakan mazmur gitu. Contohnya apa? Orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dengan Maha Kuasa. Udah aman udah pada perlindungan Tuhan seperti itu. Kan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Yang melepaskan aku dari jerat mangkapurung, dari penyakit yang sampar yang busuk. Di bawah kepaknya aku berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Dan seterusnya dan seterusnya. Christ is my strength. Tuhan itu kekuatanku dan Tuhan itu sedang tinggal dalam diri kita. Kristus. Bagaimana bisa lemah? Ya gak bisa. Udah gitu aja. Ya, dia telah menjadi keselamatanku. Ya, Yesua, salvation. Kita tahu ya, kalau keselamatan itu soteria, ya, keutuhan. Ya Allahku, kupuji dia. Dia Allah Bapakku tuh, kuluhurkan dia. Di perjanjian lama aja nama Bapa itu sudah di-mention gitu, udah dinyatakan. Tapi orang kan nggak terima. Belum disingkapkan seperti saudara dan saya. Kuagungkan dia karena dia Bapak saya. Ya saudara mulai terus kan di dalam doa aja saudara udah nggak panggil jauh gitu. Tuhan tolong nggak Bapak gitu. Bapak di dalam Yesus Bapak. Ya biasakan aja. Ya bukan nggak boleh. Tuhan Yesus Kristus dia boleh. Tapi kan dia Bapak. Yesus selalu memanggil Yahweh itu ya Bapaknya, Bapak. Nama yang diberikan buat kita itu Bapak. Jadi kalau Christ is my strength, Christ is our strength, ya kembali lagi tadi. Tiap kali kita bangun, ya kita nggak tired gitu, nggak lemah. Seperti Kaleb bilang kan, Yosua 14 ayat 11 bagian A. Pada waktu itu, semua aja 14 ya. Pada waktu itu aku masih sama kuat, dia bilang. Seperti pada waktu aku disuruh Musa 45 tahun yang lalu, kalau waktu dia ngobrol sama Yosua ini. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Masa dia bohong? Ya, untuk apa? Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Tadi berperang zaman dulu, lari saudara menghadapi gerombolan. Lari menghadapi musuh. Dan mengalahkan. Ya dia pikir, ya pokoknya begitu aja. Tuhan suruh maju, ya maju deh. Nanti gimana Tuhan gerakin. Padahal Tuhan kirim hornet ya kita tahu. Tuhan yang berperang itu supaya dia tinggal menikmati aja. Amin. Ya. Jadi saya nggak panjang lebarkan. Saudara setiap hari saudara tidur di dalam berkat Tuhan, perkatakan kebenaran. Saudara bangun, jangan buru-buru bangun lagi. Perkatakan juga saudara mau perjamuan khusus, I'm greatly blessed, highly favored, deeply loved, ya. Perlindungan sempurna dalam kehidupan kita. Hari-hari jalan-jalan penuh bahagia.
dan sejahtera. Renungkan firman, terima lagi. Sepanjang hari saudara dan saya ya dipimpin oleh firman itu. Pasti bahagia, pasti sukacita, pasti sehat, pasti aman, super aman. Amin. Ya. Dari yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, ini waktunya saudara. Ikuti saya berdoa ya. Mulai start nih ya. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, katakan bersama saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Hari-hari saya tambah kekuatan daripadamu bagi saya. Kau Bapa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara diberkati, ya, kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Dan kita tutup dengan perjamuan kudus. Udah jelas ya, Tuhan Yesus juga mulai perjamuan kudus spesial untuk tubuh ini, ya, pisahkan tuh roti, anggur. Ya, makanya pada Rasul Paulus sampaikan pada malam Tuhan diserahkan, ya, aku meneruskan, dia bilang apa? Perintah ini dari Tuhan, ya, dia terima sendiri dari Tuhan. Pada Yesus pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, kita ambil roti tangan kanan kita, mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebanyak kita mau, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, kan? Itu yang kita peringati. Salib Kristus, karya sempurna Kristus. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Tuhan Yesus yang bilang, ya, benar-benar benefit, artinya benar-benar menguntungkan buat kita. Kita discern aja, akui. Dengan kesadaran penuh kita discern the Lord's body, mengakui tubuh Kristus. Buat tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh. Nggak hancur, nggak hidupnya nggak bengek gitu ya, nggak hancur. Ya, tubuh dihancurkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam supaya dosa kita dihapus, dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya. Menanggung sakit penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Sembuh dari apa? Penyakit apapun. Oh, ya, dibakar, digantung dari kayu salib antara bumi dengan langit. Ya, menerima semua kutuk, semua hukuman, semua murka, semua api yang mestinya menyambar kita diserap habis oleh Yesus. Tidak ada sisa buat saudara dan saya, sehingga kita bisa rest, bersandar di dadanya. Kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Seperti tadi kita katakan, ya. As He is, so are we in His word. Di surga tubuh Kristus itu sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita semua ada kehidupan Kristus. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut, gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat Kristus, tubuh sehat. Kita bait Roh Kudus nih. Ya. Daging Kristus, tulang Kristus, bahasa Inggrisnya bilang itu. Mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal, limpa, hati, pencernaan, produksi, tulang-tulang, otot-otot, saraf-saraf, kulit, semua, sendi-sendi Kristus semua. Ya. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang diberteraikan oleh darahku.
untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita diampuni, ya kita dibenarkan sepenuhnya. Tuhan nggak mungkin ingat, nggak mungkin diinput, ya nggak ada tabur tuai yang buruk gitu, nggak ada. Kita mewarisi Kanaan. I am the righteousness of God in Christ. Kita mewarisi Kanaan, anak yang berlimpah susu dan God's rest. Ya, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, yang kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, lima, kita nggak tanami. Tuh kebun tuh, ya kasarnya. Kita yang makan buahnya, batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam berjalan tanah liat, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat, nggak ada yang kelaparan. Hari-hari ini orang berebut beras ya, tapi kita nggak akan kelaparan. Kita mewarisi dunia ini, wealth and healthy. Mewarisi berkat Abraham, panen raya besar, manifestasi berkat hujan, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan aku, karisma, kanun-kanun roh, semua janji, semua berkat sealkitab. Sudah Tuhan bayar overpayment dengan darah. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur, ucap syukur. Terima kasih.